Swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Ia menjadi penopang utama bagi kemerdekaan sejati. Karena bangsa yang mau memberi makan rakyatnya sendiri adalah bangsa yang benar-benar merdeka. Itulah yang disadari betul oleh Menteri Pertanian Indonesia, Amran Sulaiman. Sebelumnya, ia juga dinilai sukses membuat Indonesia swasembada beras. Dan kini, Amran Sulaiman bertekad Indonesia bisa swasembada gandum dan kedelai. Ketika negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, kendali atas nasib rakyat ada di tangan sendiri. Tidak ada ketergantungan pada pihak luar yang bisa mengancam stabilitas dan kesejahteraan. Kedaulatan pangan berarti tidak bergantung pada negara lain untuk makan. Setiap butir nasi yang kita konsumsi adalah hasil kerja keras petani kita sendiri, dan menjadi simbol kebanggaan nasional. Di tengah perubahan iklim, konflik, dan pandemi, rantai pasok global sangat rapuh. Krisis bisa datang kapan saja, dan negara yang tidak siap akan sangat rentan. Bagi Indonesia, dengan populasi besar, menggantungkan pangan pokok pada impor sangat berisiko. Ketergantungan ini bisa menjadi ancaman nyata bagi ketahanan nasional. Swasembada adalah jaring pengaman dan strategi pertahanan dasar. Dengan cadangan pangan yang cukup, kita bisa menghadapi situasi darurat tanpa panik. Memperjuangkan swasembada juga berarti memberdayakan petani lokal dan memperkuat ekonomi desa. Setiap kebijakan yang mendukung petani adalah investasi untuk masa depan bangsa. Dengan produksi dalam negeri, kita meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan lapangan kerja. Pertanian yang kuat akan menggerakkan roda ekonomi desa dan kota. Swasembada pangan adalah cerminan kemandirian bangsa, bukan menutup diri dari perdagangan, tapi memastikan kebutuhan dasar tidak jadi alat politik global. Ini adalah hak setiap warga negara. Ini warisan untuk generasi mendatang. Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri, demi masa depan yang lebih cerah. Data menunjukkan, Indonesia masih mengimpor hampir seluruh kebutuhan gandum. Sebuah fakta yang menyoroti betapa besarnya ketergantungan kita pada pasokan luar negeri untuk bahan pangan pokok ini. Setiap tahun, lebih dari 11 juta ton gandum didatangkan dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Ketergantungan ini menempatkan kita pada posisi lemah, rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global. Jika terjadi gangguan di negara pengekspor, Indonesia langsung merasakan dampaknya. Untuk kedelai, situasinya tak jauh berbeda. Produksi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10-20% kebutuhan nasional. Sisanya diimpor, terutama dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga kedelai impor melonjak tajam, memukul produsen tahu dan tempe yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Tahu dan tempe adalah sumber protein utama masyarakat, terutama bagi keluarga menengah ke bawah. Namun, produsen lokal tertekan oleh harga bahan baku yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Ironis, Indonesia negara agraris dengan lahan luas dan sumber daya melimpah, tapi dua komoditas penting justru sangat bergantung pada pasar global. Ketergantungan ini bukan sekadar soal perdagangan, tapi isu strategis ketahanan nasional yang menyangkut masa depan pangan bangsa. Angka-angka impor ini harus jadi alarm keras bagi semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat. Sudah saatnya kita beralih dari pengimpor menjadi produsen mandiri, dengan memperkuat produksi dalam negeri dan memberdayakan petani lokal. Ketergantungan pangan adalah risiko besar yang harus segera diatasi demi kesejahteraan dan kedaulatan bangsa. Swasembada bukan pilihan, tapi keharusan mutlak agar Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Inilah tantangan utama kita hari ini, membangun kemandirian pangan demi masa depan yang lebih kuat dan berdaulat. Ketergantungan impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis pangan global. Gangguan pasokan atau lonjakan harga di negara produsen langsung berdampak ke masyarakat. Ketidakstabilan harga pangan menggerus daya beli dan menyulitkan perencanaan bisnis. Pangan bisa jadi alat tawar politik internasional. Embargo atau pembatasan ekspor bisa mengancam kedaulatan kita. Sektor pertanian domestik pun tertekan oleh produk impor murah, membuat petani enggan menanam. Generasi muda makin menjauh dari pertanian, memperparah penurunan produksi lokal. Jika dibiarkan, kita kehilangan kemampuan memproduksi pangan dan basis ekonomi agraris. Ketahanan pangan nasional harus jadi prioritas utama.
Pemerintah telah meluncurkan peta jalan swasembada gandum dan kedelai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi dalam negeri secara berkelanjutan. Target swasembada kedelai dirancang tercapai secara bertahap hingga tahun 2030. Sementara untuk gandum, fokus utama adalah pengurangan impor secara signifikan dalam 1 dekade ke depan, sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Strategi utama meliputi peningkatan produktivitas petani, perluasan lahan pertanian, serta riset dan pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap iklim Indonesia, agar hasil panen semakin optimal. Pemerintah juga menyediakan bibit unggul, jaminan harga yang stabil, serta membangun infrastruktur pasca panen seperti mesin pengering dan gudang penyimpanan untuk mendukung petani. Untuk komoditas gandum, riset pengembangan varietas tropis terus digencarkan melalui BRIN dan perguruan tinggi, agar tanaman gandum dapat tumbuh optimal di berbagai wilayah Indonesia. Kawasan food estate khusus gandum mulai dikembangkan di dataran tinggi, memanfaatkan lahan yang cocok untuk budidaya gandum tropis, dan memperluas cakupan produksi nasional. Program regenerasi petani seperti petani milenial didorong untuk menarik generasi muda agar terlibat aktif dalam sektor pertanian, sehingga keberlanjutan produksi tetap terjaga. Insentif berupa akses modal usaha, pelatihan teknologi pertanian modern, serta kepastian hak atas lahan disiapkan untuk mendukung petani baru maupun yang sudah berpengalaman. Tujuannya adalah menciptakan petani modern yang inovatif, sejahtera, dan mampu bersaing di era digital, sehingga pertanian menjadi sektor yang menarik dan menguntungkan. Swasembada hanya bisa tercapai melalui kolaborasi erat, inovasi berkelanjutan, dan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, demi masa depan pangan Indonesia yang mandiri. Jalan menuju swasembada penuh tantangan. Gandum butuh lahan sejuk, terbatas di dataran tinggi. Kedelai bersaing dengan komoditas lain. Alih fungsi lahan dan produktivitas rendah jadi hambatan utama. Produktivitas kedelai nasional masih jauh di bawah negara produsen utama. Regenerasi petani jadi masalah, generasi muda enggan bertani. Infrastruktur pasca panen dan logistik belum memadai, membuat hasil lokal kalah saing. Industri pengolahan lebih memilih bahan baku impor yang kualitasnya stabil. Rantai pasok panjang dan biaya logistik tinggi memperburuk situasi. Membangun ekosistem pertanian terintegrasi butuh investasi besar dan koordinasi lintas sektor. Semua tantangan ini harus dihadapi dengan solusi nyata. Inovasi adalah kunci utama menuju swasembada yang berkelanjutan. Riset varietas gandum tropis dan bioteknologi kini jadi harapan utama untuk masa depan pangan. Revitalisasi lahan tidur dan sistem tumpang sari bisa optimalkan lahan terbatas yang tersedia. Kemitraan petani, BUMN, dan swasta sangat penting untuk jaminan pasar dan transfer teknologi. Model inti plasma serta jaminan harga mampu meningkatkan kepercayaan petani lokal. Teknologi smart farming, sensor, drone, aplikasi digital harus diadopsi secara luas dan merata. Petani muda perlu didorong menjadi pelopor utama pertanian modern di Indonesia. Inovasi teknologi adalah jembatan penting menuju swasembada yang berdaya saing. Indonesia bisa belajar dari India dan Brasil. India sukses swasembada gandum lewat riset, infrastruktur, dan penyuluhan intensif. Brasil mengubah lahan tak subur jadi lumbung kedelai dunia dengan riset dan logistik efisien. Jika Indonesia berhasil, harga pangan stabil, inflasi terkendali, dan devisa dihemat. Kesejahteraan petani meningkat, desa kembali hidup, dan ketahanan nasional kokoh. Kita tak lagi mudah didikte negara lain. Swasembada adalah perjuangan untuk martabat bangsa. Dukung produk petani lokal, kawal cita-cita swasembada jadi nyata. Dengan pangan dari tanah sendiri, Indonesia melangkah lebih percaya diri. Masa depan bangsa ada di tangan kita semua.